Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Teguh dalam Iman. Saudara, banyak orang Kristen berpikir yang namanya teguh dalam iman itu sama artinya setia menjadi orang Kristen yang ditandai dengan setia beribadah di gereja. Jadi, ketika seseorang mengalami persoalan yang tidak kunjung selesai, lalu undur dari gereja, orang seperti ini dipandang tidak teguh dalam imannya. Demikian juga orang yang sakit dan tidak kunjung sembuh, lalu pergi ke paranormal, atau ketika menikah dengan orang yang tidak seiman, itu juga dipandang tidak teguh dalam imannya. Memang itu tidak salah, tetapi pertanyaannya, apakah orang yang setia menjadi orang Kristen atau yang setia beribadah itu selalu atau bisa dipastikan teguh dalam imannya? Saudara, mari kita periksa apa yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 21-23. Demikian bunyinya, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Di sini dikatakan bahwa kita itu dahulu sejatinya adalah orang-orang yang memusuhi Allah oleh karena perbuatan kita yang jahat. Pengertian jahat itu sendiri adalah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu, dengan kematian Kristus itu menjadikan kita kudus dan tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah. Dengan demikian, kita diperdamaikan dengan Dia, dengan Bapa di surga. Kita bisa kembali berkomunikasi langsung dengan Dia, yaitu melalui doa-doa kita. Pertanyaannya, kenapa kita bisa langsung menghampiri Bapa? Tadi dikatakan kematian Kristus itu menempatkan kita kudus, tak bercacat dan tak bercela. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah kudus atau tak bercacat celah? Belum kan, saudara? Tetapi Allah tidak memandang keberadaan kita yang masih carut-marut itu. Allah tutup mata. Yang Dia lihat adalah putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus yang telah rela mati di kayu salib demi kita orang berdosa. Dengan kata lain, kita sejatinya baru dianggap kudus dan tidak bercacat, tidak bercela. Walaupun sejatinya kita belum kudus dan masih bercacat celah. Namun demikian, walaupun belum benar-benar kudus dan masih bercacat dan bercela, karena kita sudah dianggap kudus dan tidak bercacat, maka ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Apa itu?
yaitu kita harus terus berubah menjadi benar-benar kudus dan tak bercacat, tak bercela. Kita harus bertekun untuk hal ini. Itu tidak mudah, bahkan sangat berat dan sukar. Itulah sebabnya tadi dikatakan kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Artinya kita harus teguh dalam iman. Nah, dari sini menjadi jelas sekali bahwa teguh dalam iman itu bukan sekedar setia menjadi orang Kristen, setia beribadah, tidak pergi ke paranormal, atau tidak menikah dengan orang yang tidak seiman. Bukan sekedar itu, tapi lebih dari itu, yaitu agar kita berjuang untuk hidup kudus dan tak bercacat, tak bercela. Dan ayat tadi berkata, jangan sampai kita digeser dari pengharapan Injil yang sudah kita terima ini, yang sudah diberitakan pula oleh Rasul Paulus ini. Ini penting saudara, sebab saat ini banyak muncul pengajaran yang berusaha menggeser Injil yang benar ini. Mereka berkata hidup kudus dan tak bercacat itu nonsen. Mana ada orang yang sempurna, mana ada orang yang tidak bercacat. Pemahaman seperti ini tentu melemahkan iman saudara. Dan biasanya ajaran-ajaran seperti ini lebih menekankan berkat-berkat lahiriah atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Kita diarahkan mencari Tuhan itu demi memenuhi kebutuhan hidup jasmani kita. Kita diajarkan kalau kita beriman kepada Tuhan, maka hidup kita akan diberkati dan dimudahkan. Nah, ini tidak benar. Coba perhatikan, apakah semua orang Kristen hidupnya diberkati dan dimudahkan? Enggak, saudara. Ajaran ini sebenarnya tidak mendorong orang memiliki iman yang teguh. Sebab ketika apa yang diharapkan, bahkan yang diinginkan tidak tercapai, imannya bergoncang dan ujung-ujungnya ia meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, ketika kita beriman dengan benar, dengan berjuang untuk hidup kudus, hidup tidak bercacat dan tidak bercela, kita justru akan teguh dalam iman. Sebab fokus kita hanya satu, yaitu sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Yang kita mau semata-mata hanya bagaimana hidup ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Fokus hidup kita hanya kepada Tuhan dan kerajaannya. Tuhan kita jadikan kebahagiaan hidup kita satu-satunya. Dengan demikian, kita tidak akan mudah tergoncang apapun yang terjadi atau bagaimanapun keadaan kita. Sebab fokus hidup kita memang bukan lagi pada hal-hal lahiriah atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Namun, bagaimana kita bisa berkenan di hadapannya? Walau demikian, bukan berarti Tuhan tidak memelihara hidup kita. Justru, dengan kehidupan yang berkenan kepadanya, kita menjadi orang-orang yang layak untuk ditolong, untuk dibela, untuk diberkati Tuhan, saudara. Jadi, dengan hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela, jangan saudara khawatir bahwa saudara tidak akan dipelihara Tuhan. Justru sebaliknya, ketika kita hidup kudus, hidup tidak bercacat dan tidak bercela, Tuhan pasti pelihara kehidupan kita. Iman kita jadi